Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003-0150-1055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang perkembangan olahraga di sekolah. Diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Sejarah dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari suatu periode waktu ke periode waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat itu. Dalam perjalanan masa sejarah perkembangan olahraga di sekolah, kita mengenal beberapa periode atau masa perkembangan, yaitu masa gerak badan 1945 sampai 1950, masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961, masa olahraga 1961 sampai dengan 1966, masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977, dan masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani olahraga 1978 sampai dengan sekarang. Adapun beberapa periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Yang pertama, masa gerak badan 1945 sampai 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi, sekarang SMA, ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain, gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah, perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan, bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian sosial, perlunya musik, perlunya kepaduan, dan perlunya pencegahan akses dalam perlombaan, dan perlunya pemerintah membiayai kegiatan, perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah, perlunya menolong sekolah partikulir, dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. Kedua, masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 7 pada pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud dari bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselaraan perkembangan intelektualisme dan perkuatan badan. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga
agar pendidikan jasmani tidak terpisah dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir batin. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga kuratif. Yang ketiga, masa olahraga 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta sebagai tuan rumah Asia Games menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan menjadi jawaban pendidikan jasmani. Perubahan ini secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat memberikan hasil. Maka dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga belajar. Program tersebut terdiri dari program olahraga wajib dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. Keempat, masa olahraga pendidikan pada tahun 1966 sampai 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penetaraan berada di bawahnya. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, demikian juga dengan olahraga karya. Adapun Popsi yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional Popsi dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pertandingan sepak bola kemudian hanya sampai tingkat provinsi saja karena kesulitan biaya. Selanjutnya Popsi berstatus pula sebagai anggota KONIP, sehingga memungkinkan kerjasama yang erat dengan induk olahraga organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Sedikit demi sedikit prestasi meningkat, demikian pula jumlah pesertanya. Tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional Popsi untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Untuk kejuaraan Popsi tingkat provinsi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya menyediakan piala saja, sedangkan pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah. Jelas bahwa kepala kantor wilayah sangat menentukan tingkat luas
kegiatan POPSI di suatu provinsi, serta pelaksanaan olahraga wajib sesuai dengan kurikulum pada tahun 1975. Dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang digusur tidak hanya SMOA tetapi juga STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penantaran. Proses pemindahan STO ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memakan waktu lebih lama karena permasalahannya lebih rumit. Baru pada bulan Mei 1976 STO diintegrasikan ke dalam IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan. Ini berlaku bagi kota-kota yang ada IKIP-nya. STO Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas setempat. Kelima, masa pendidikan olahraga dan penjaskes pada tahun 1976 sampai sekarang. Dalam perjalanan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep pengajian olahraga di sekolah, akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep pengajian di urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak titik, karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri. Sayangnya, peran sentral dalam makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Banyak faktor pendidikan menyatakan bahwa pendidikan jasmani penting diberikan kepada anak, tetapi dalam kenyataannya jam pelajarannya terus dipinggirkan. Misi pokok pendidikan jasmani sering kali belum dapat dipahami oleh banyak orang, sekalipun itu pendidik.
Salah satu faktor yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan jasmani sering dianggap bidang studi pelengkap dan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.